Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsil lughatil arabiyyah. Selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Ayuhat tullab, kaif halukum? Para siswa sekalian, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita masih di tema ad-darsus tsani, pelajaran kedua tentang al-qawaid wa tarakib. Al-qawaid wa tarakib yaitu tentang al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Pak Guru ingatkan kembali apa itu al-jumlah ismiyah. Sebelum masuk ke definisi jumlah ismiyah, kita lihat dulu kalimat dalam tinjauan bahasa Arab. Kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Dilihat dari susunannya dalam bahasa Arab ada dua bentuk jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini dia jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Jadi kalimat ini diawali dengan isim. Jadi struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Ya. Secara garis besarnya gambarannya seperti ini. Ada jenis jumlah itu ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Yang akan kita bahas adalah sekarang ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ya. Baik, perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Al-madrasatu wasi'ah. Al-faslu nazifun. Al-hafilatu muzdahimatun. Al-ustadu yashrahud darsi. Ahmad yakra'ud darsi. Huwa qa'imun amamal fasli. Ammu muzammil syurtiyun. At-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-tullab mujtahiduna. At-tilmis yajlis bihudu'in. Fatimah taftahul bab. Huwa yaqumu amamal fasli. Al-ummu tu'iddul futur. Al-ummu tu'iddul futur. Ya. Kita kembali ke gambar tadi. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Dalam kalimat ini yang barusan kita baca ulang. Al-madrasatu wasi'ah. Jadi al-madrasatu wasi'ah. Al-madrasatu ini mubtadanya dan wasi'ah khobar. Al-faslu nazifun. Al-faslu nazifun. Al-faslunya mubtada, nazifunnya khobar. Al-ustad yashrahud dars. Al-ustad yashrahud dars. Yang mana mubtadanya? Ya benar, mubtadanya al-ustaz, kemudian khobarnya yashrahud dars. Ahmad yakra'ud dars. Ahmad yakra'ud dars. Yang mana mubtada? Ya benar, mubtadanya Ahmad, yakra'ud dars, khobar. Huwa qa'imun amamal fasli. Huwa qa'imun amamal fasli. Yang mana mubtada? Iya benar, huwa mubtada, qaimun amamal fasli disebut dengan
khobar. Jadi tadi ingat mubtada subjek, khobar itu adalah predikat yang menerangkan tentang subjek. Kita lanjutkan. Ya, ini dia gambar berikutnya, mubtada dan khobar. Jadi ketentuannya tadi mubtada itu isim ma'rifat rofa, kemudian khobar itu isim nakirah rofa dan selaras dengan mubtada. Mari kita lihat. Mubtada itu isim ma'rifat dan rofa. Kita lihat mubtada itu harus isim ma'rifat dan rofa. Ingat mubtada al-madrasatu. Al-madrasatu ini ma'rifat. Apa tandanya ma'rifat? Dia diawali dengan alif lam. Jadi perlu diketahui isim itu ada jenisnya, ada ma'rifat, ada nakirah. Nah, ma'rifat salah satu tandanya menggunakan alif lam atau isim alam juga nanti. Al-faslu nazif. Al-faslu nazif. Al-faslu mubtada, dia ma'rifat. Kemudian apa maksudnya rofa? Rofa itu posisi i'rab, biasa tandanya adalah dummah. Jadi bacanya al-madrasatu, al-faslu. Jadi mubtada itu harus dia dibaca rofa. Salah satu tanda rofa adalah dummah. Jadi sudah ketahuan ya bacanya huruf awal al-madrasatu, al-faslu. Berarti yang ini bacanya bagaimana? Ya al-hafilatu. Yang ini at-talibu. Ya, ini tandanya rofa. Kemudian untuk yang kalimat at-talibani mujtahidani, at-talibani ini juga rofa, cuman tandanya adalah alif, dia termasuk musanna. Ini mungkin nanti pembahasan pada bab yang lain. Jadi kita ulang, mubtada itu adalah isim ma'rifat dan rofa. Ma'rifat tandanya beralif lam dan rofa atau menggunakan dhammah tandanya. Kemudian khobar. Khobar itu isim nakirah dan rofa. Ya, kita lihat khobar. Al-madrasatu wasi'ah, mana khobarnya? Khobarnya adalah wasi'ah. Nah, wasi'ah ini nakirah karena tidak pakai alif lam. Nah, kemudian rofa. Rofa tandanya apa tadi? Dummah. Maka di sini juga harusnya bacanya dummah. Wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Loh, kok ini pakai tanwin sedangkan al-madrasatu tidak pakai tanwin? Al-madrasatu tidak pakai tanwin karena sudah menggunakan alif lam. Jadi kalau ada alif lam maka huruf akhirnya tidak boleh tanwin. Wasi'atun nakirah tidak menggunakan alif lam maka huruf akhirnya menjadi tanwin atau dummatain. Wasi'atun. Al-faslu nazifun, nakirah tidak menggunakan alif lam, kemudian nazifun rofa, ya tandanya rofa. Al-hafilah muzdahimah. Al-hafilatu muzdahimatun. Ya, bisa difahami ya. At-talibu mujtahidun. Berarti di sini rofa, at-talibu di sini mujtahidun. Ya. Ada juga ma'rifat yang tidak menggunakan alif lam, contohnya seperti ini. Fatimah ini sudah isim alam atau nama orang atau isim domir. Ya. Kemudian berikutnya ketentuannya adalah khobar itu selaras dengan mubtada. Ya, jadi selain khobar itu isim nakirah dan rofa, dia juga harus selaras dengan mubtada. Kita lihat contoh kalimatnya. Apa maksudnya selaras dengan mubtada? At-tilmiz yajlisu bihudu'in. At-tilmiz yajlisu bihudu'in. Mubtada di sini adalah at-tilmiz. At-tilmiz ini muzakkar atau laki-laki dari jenisnya. Maka khobarnya pun harus juga menggunakan muzakkar, disesuaikan. Tilmis ini muzakkar, goib atau kalau kita ganti dengan isim domir maka dia menjadi huwa. Huwa yajlisu, at-tilmis yajlis bihudu'in. Yajlisu bihudu'in. Ya. Fatimah taftahul baba. Fatimah taftahul baba. Fatimah muzakkar atau muannas?
Iya, saya ingatkan kembali, Pak Guru ingatkan kembali, mungkin ada yang terlupakan. Masih ingat tentang pelajaran muzakkar dan muannas? Muzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Fatimah termasuk muzakkar atau muannas? Iya benar, muannas. Berarti Fatimah muannas. Kalau isim dhamirnya berarti hiya. Maka khobar juga harus ikut muannas, menggunakan dhamir hiya. Berarti hiya taftahul bab. Fatimah taftahul bab. Kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Huwa yaqumu amamal fasli. Nah ini dia. Mana mubtada? Ya, mubtadanya huwa. Berarti muzakkar. Dhamir isim dhamir yang muzakkar, maka fiilnya, kata kerjanya juga harus menggunakan muzakkar. Ya, berarti huwa yaqumu amamal fasli. Al-ummu tu'iddul futur. Al-ummu tu'iddul futur. Ummu ini muzakkar atau muannas? Ya, jangan terkecoh. Ummu ini tidak menggunakan tak marbutah, tetapi artinya ibu. Berarti ibu itu muannas, perempuan. Maka khobarnya juga harus ikut muannas. Jadilah dia tu'iddul futur. Kalau laki-laki misalnya Ahmad yu'iddul futur. Al-ummu tu'iddul futur. Nah, itu maksudnya khobar selaras dengan mubtada. Jadi saya ulangi. Mubtada itu isim ma'rifat dan rafa'. Contohnya al-madrasatu. Khobar isim nakirah dan rafa'. Contohnya wasi'atun. Al-madrasatu wasi'ah. Dan juga khobar harus selaras dengan mubtada. Selaras itu maksudnya harus sesuai. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Contohnya at-talibu mujtahidun. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Oh iya, ini ada dua kalimat tertinggal. At-talibu mujtahid. Ya, ini sekali lagi. At-talibu mujtahid. At-talibu mujtahid ini maksudnya dari segi jumlah atau banyaknya. Isim dalam bahasa Arab itu dibagi tiga dari sisi jumlahnya. Ada namanya mufrad, tunggal. Ada namanya musanna, dalam bentuk dua. Ada namanya jamak, lebih dari dua. Jadi at-talibu ini namanya mufrad atau tunggal, maka khobarnya juga harus bentuk tunggal, mujtahidun. At-talibu mujtahidun. At-talibani, ya. At-talibani. At-talibani ini namanya bentuk musanna, bentuk dua. Karena mubtadanya bentuk dua, maka khobarnya juga harus bentuk dalam bentuk dua. Mujtahidani. Mujtahidani. At-talibani mujtahidani. Kalimat terakhir, at-tullabu mujtahiduna. Mubtadanya at-tullab, ini namanya bentuk jamak. Kalau jamak kita artikan para siswa. Berarti banyak siswa. At-tullab, karena mubtadanya banyak jamak, maka khobarnya juga harus dalam bentuk jamak atau banyak. Jadilah dia at-tullab mujtahiduna. Kalau tunggal, at-talibu mujtahidun, seorang siswa yang rajin. At-talibani mujtahidani, dua orang siswa yang rajin. At-tullab mujtahiduna, para siswa yang rajin. Ya, bagaimana anak-anak sekalian? Semoga bisa dipahami. Kita insya Allah lanjutkan dengan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang lain. Kita cukupkan pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.